Kelihatan sudah kan? Ya, Ada sudah. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Waalaikumsalam. akan presentasi. Di sini saya akan presentasikan bidang bioinformatika dengan identifikasi dan diagnosis penyakit baru. Di sini saya mengambil peranan bioinformatika dalam dunia kedokteran. Bioinformatika sesuai dengan asal katanya yaitu bio, dan informatika adalah gabungan antara ilmu biologi dan ilmu teknik informasi. Pada umumnya, bioinformatika didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi. Ilmu bioinformatika lahir atas inisiatif para ahli ilmu komputer berdasarkan artificial intelligence. Kemajuan ilmu bioinformatika ini lebih didesak lagi oleh Genome Project yang dilaksanakan di seluruh dunia dan menghasilkan tumpukan informasi dari berbagai makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup tingkat rendah sampai makhluk hidup tingkat tinggi. Dalam tulisan ini akan dibahas secara lebih detail tentang peranan bioinformatika dalam dunia kedokteran, mulai dari penyimpanan data klinis pasien untuk pemberian obat yang cocok dengan pasien tersebut, identifikasi agen penyebab suatu penyakit baru, dan penemuan diagnosa untuk penyakit tersebut, sampai pada penemuan obat atau vaksin untuk penanggulangan suatu penyakit. Yang pertama itu ada bioinformatika untuk identifikasi agen penyakit baru, yang dimana bioinformatika juga menyediakan tool yang esensial untuk identifikasi agen penyakit yang belum dikenal penyebabnya. Banyak sekali contoh-contoh penyakit baru yang muncul dalam dekade ini, dan diantaranya yang masih hangat di telinga kita tentu saja SARS. Pada awal munculnya penyakit ini ada beberapa pendapat tentang penyebabnya, yaitu dari pengidap SARS. Diperkirakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus influenza, karena gejalanya mirip dengan gejala pengidap influenza. Tetapi virus influenza ini tidak terisolasi dari pasien, sehingga dugaan ini salah. Selain itu juga diperkirakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri Candida, karena bakteri ini terisolasi dari beberapa pasien. Tapi karena hanya terisolasi dari sebagian kecil pasien, perkiraannya ini juga salah. Akhirnya ditemukan bahwa dari sebagian besar pasien SARS terisolasi virus corona yang jika dilihat dari morfologinya. Sekuens genom virus ini kemudian dibaca dari hasil analisa dikonfirmasikan bahwa penyebab SARS adalah virus corona yang telah berubah atau bermutasi dari virus corona yang selama ini. Selanjutnya, bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru. Untuk penyakit baru diperlukan diagnosa yang akurat sehingga bisa dibedakan dengan penyakit lain. Selain itu, diagnosa juga diperlukan untuk menentukan tingkat kematian dari suatu agen penyakit. Artinya, semakin tinggi angka kematian ini, semakin berbahaya agen tersebut. Ada beberapa cara untuk diagnosa suatu penyakit, diantaranya isolasi agen penyebab penyakit tersebut dan analisa morfologinya. Deteksi antibodi yang dihasilkan dari infeksi dengan teknik enzim linked immunosorbent. Diri sendiri dan harus didukung oleh disiplin ilmu yang mengakibatkan saling membantu dan menunjang dan harus bermanfaat untuk kepentingan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan artikel penelitian dengan judul Studi Penambatan Molekul Senyawa Kurkuma
longa pada bakteri resisten Carbapenem Acinetobacter baumannii dengan metode in silico. Nah, tujuan penelitiannya ini adalah untuk melihat senyawa utama pada kunyit atau kurkuma longa sebagai obat mencegah bakteri Acinetobacter baumannii menjadi resisten dengan pendekatan molecular docking. Nah, ini bakteri Acinetobacter baumannii ini itu bakteri yang biasa berkembang di bagian rumah sakit. Kemudian lanjut ke hasil. Nah, hasil penelitiannya itu yang pertama reseptor target. Senyawa target atau protein target pada penelitian ini adalah struktur oksa 51 beta laktamase yang dihasilkan dari bakteri Acinetobacter baumannii yang menghasilkan enzim B-laktamase yang pada penelitian sebelumnya telah diuji sebagai reseptor. Nah, struktur reseptor yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari website Protein Data Bank atau PDB. Kemudian reseptor pada bakteri Acinetobacter baumannii yang dapat diunduh seperti pada gambar ini merupakan gambar reseptor Acinetobacter baumannii dengan kode protein data bank 4QID4. Kemudian penentuan grid box. Nah, dilakukan pengaturan grid box untuk menentukan ruang tambat ligan pada saat proses docking. Ruang tambat ligan atau grid box tersebut didapatkan dari proses docking antara senyawa ligan alami pada protein target tersebut dengan protein targetnya. Pengaturan grid box ini meliputi center X, center Y, center Z sebagai parameter grid box dan size X, Y, dan Z sebagai untuk menentukan ukuran dari besar dan kecilnya grid box. Nah, ini terlihat pada tabel 1 nilai grid box. Kemudian preparasi ligan. Dilakukan juga preparasi pada ketiga ligan tersebut sebelum dilakukan docking. Ligan yang diuji pada penelitian ini adalah 3 senyawa utama yang terdapat pada kurkuma longa atau kunyit, yaitu kurkumin, demetoxikurkumin, dan bis-demetoxikurkumin. Seluruh ligan yang akan diuji pada penelitian ini beserta dengan ligan pembanding yaitu acmalkine dan stikimate yang telah diuji pada penelitian sebelumnya. Setelah itu dilakukan preparasi terlebih dahulu dengan menggunakan software BioVia, Discovery Studio, dan Autodoc Tools. Nah, ini daftar ligan yang ditambatkan. Kemudian adapun penambatan dengan VINA. Nah, setelah dilakukan preparasi pada reseptor dan ligan selanjutnya, dilakukan menambahkan molekul dengan software Autodoc VINA. Proses docking yang dilakukan dengan menggunakan software Autodoc VINA ini akan menghasilkan nilai energi afinitas dari setiap interaksi senyawa ligan dengan senyawa target dan dibandingkan dengan senyawa penelitian sebelumnya. Kemudian ada Lipinski Law of Five. Dalam perancangan molekul obat PERTI dipertimbangkan dari aspek farmakokinetiknya karena interaksi antar senyawa ligan dan protein reseptor tidak dapat terjadi apabila senyawa tersebut tidak mencapai targetnya. Maka dari itu dalam perancangan obat harus memenuhi Lipinski Rule of Five. Nah, ini tabelnya yang Lipinski Rule of Five dari ligan yang didocking. Kemudian pembahasannya, hasil pada penelitian ini didapatkan adanya hasil penambatan molekul yang meliputi nilai energi bebas delta G. Delta G atau nilai energi ikatan adalah nilai atau jumlah kekuatan yang dibutuhkan senyawa ligan untuk berinteraksi dengan reseptor target. Nilai dari delta G ini dapat diurutkan dari paling negatif ke paling positif, di mana jika hasil energi ikatan lebih negatif, maka hasil akan semakin stabil ikatan senyawa ligan dengan reseptor target. Maka jika hasil dari nilai energi ikatan antara senyawa ligan dan reseptor target lebih negatif, maka akan lebih baik. Nah, pada hasil di tabel tersebut, yang tabel 4.2, didapatkan hasil untuk jumlah energi ikatan untuk kurkumin, demetoxikurkumin, dan bis-demetoxikurkumin secara berturut-turut adalah minus 8,0 kilokalori per mol, minus 8,5 kilokalori per mol, dan minus 7,7 kilokalori per mol. Hasil tersebut tidak lebih negatif jika dibandingkan dengan limonin dengan minus 8,4 kilokalori per mol, tetapi tidak lebih positif jika dibandingkan dengan acmalkine dengan jumlah energi ikatan sebesar
minus 6,8 kilokalori per mol. Jika dibandingkan dengan senyawa ligan alami, nilai delta G yang didapatkan lebih negatif, sehingga senyawa ligan yang diujikan dengan reseptor memiliki ikatan lebih stabil jika dibandingkan dengan senyawa alaminya. Kemudian pada proses perancangan obat perlu dilihat dari unsur farmakokinetiknya yang terdapat pada senyawa ligan tersebut. Apakah senyawa ligan tersebut dapat berikatan dengan reseptor dan melewati tahap-tahap pada farmakokinetik dalam tubuh. Jika dilihat pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa ketiga senyawa utama dalam kunyit yaitu bis-demetoxkurkumin, kurkumin, dan demetoxikurkumin dapat melewati proses farmakokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi atau ATME. Kemudian, jika dilihat dari tabel 4.1, artinya ketiga senyawa tersebut dapat melakukan difusi, karena ketiga molekul tersebut memiliki berat tidak lebih dari 500 Dalton. Senyawa-senyawa tersebut dapat melakukan proses absorpsi dengan baik karena jumlah hidrogen donor dan hidrogen reseptor tidak lebih masing-masing dari 5 dan 10 buah. Selain itu, ketiga senyawa ini aman jika dipergunakan sebagai obat untuk mencegah bakteri menjadi resisten karena ketiga senyawa ini tidak bersifat beracun. Kemudian, sesuai penelitian dilakukan oleh Andrew Pangemanan, didapatkan bahwa kunyit dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri secara in vitro karena dapat merusak dinding sel dari bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Cut Warna ini yang didapatkan bahwa senyawa aktif pada kunyit salah satunya adalah kurkumin memiliki fungsi sebagai antibakteri. Hal ini didapatkan karena kurkumin dapat menghambat proliferasi sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan sel bakteri. Kemudian penelitian dilakukan oleh Liang Mei. Li menghasilkan adanya interaksi antara senyawa ligan pada kunyit dengan bakteri Streptococcus pneumoniae yang resisten terhadap antibiotik penisilin. Hal ini didapatkan melalui uji secara in silico dan juga secara in vitro. Hasil yang ditemukan secara in vitro adalah terdapat adanya zona inhibisi pada bakteri tersebut dan hasil yang didapatkan adalah adanya interaksi yang dapat dibuktikan secara molekuler dengan menggunakan molecular docking. Hal ini diakibatkan dari senyawa aktif pada kunyit menginhibisi enzim yang dihasilkan oleh bakteri sehingga bakteri tersebut tidak menjadi resisten. Selain itu, senyawa yang ada di dalam kunyit juga membuat berkurangnya permeabilitas dari dinding sel bakteri hingga bakteri menjadi lisis dan mati. Kesimpulan, hasil penambatan senyawa utama dari kurkuma longa yaitu kurkumin, demetoxikurkumin, dan bis-demetoxikurkumin dapat dipergunakan sebagai kandidat obat untuk mencegah terjadinya resistensi bakteri di ICU yaitu Acinetobacter baumannii karena ketiga senyawa ini dapat berikatan dengan protein target dan memiliki aktivitas energi yang rendah. Kemudian ketiga senyawa ini juga memiliki nilai yang memenuhi dalam Lipinski Law of Five. Sehingga ketiga senyawa ini dapat melewati proses farmakokinetik dalam tubuh dan juga tidak mengakibatkan racun pada tubuh jika digunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke PJ. Oke. Oke, lanjut Kak. Mulailah dari awal. Oke. Di sini ada studi in silico potensi senyawa bioaktif kembili atau Dioscorea esculenta sebagai ligan pada reseptor G6PD dan PTPN1. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa bioaktif tanaman gembili yang berpotensi pada jalur persinyalan antidiabetes melalui studi in silico. Nah, di mana tanaman gembili ini itu memiliki kandungan senyawa bioaktif yang berpotensi dalam pencegahan hingga pengobatan penyakit degeneratif, salah satunya itu diabetes mellitus. Nah, di sini langsung ke hasil dan pembahasan. Pada prosedur atau tahap
koleksi dan unifikasi senyawa bioaktif gembili itu didapatkan atau diperoleh senyawa diosgenin 1 feruloil SN gliserol, ada senyawa etil linoleate, ada senyawa dipenyl sulfone, ada yucalesin P8, mirasanone, dan juga ada senyawa furostanol. Nah, di sini senyawa bioaktif yang ditemukan pada koleksi senyawa bioaktif gembili itu koleksinya dilakukan menggunakan database online yang menyediakan data terkait fitokimia, etnobotani, dan juga tanaman obat dari berbagai negara. Dan di sini bisa kita lihat beberapa koleksi dan unifikasi senyawa bioaktif tanaman gembili yang ditemukan. Ada 7 jenis senyawa. Yang kedua itu pada tahap screening senyawa bioaktif gembili itu dilakukan menggunakan PAS online yang bertujuan untuk menampilkan bioaktivitas masing-masing senyawa. Nah, di sini uji PAS online ini dilandaskan adanya struktur activity relationship atau SAR, itu hubungan antara struktur senyawa dengan aktivitas biologisnya. Hasil prediksi ditunjukkan dengan nilai PA dan PI. Di sini bisa kita lihat beberapa senyawa yang ditemukan, senyawa bioaktif yang ditemukan itu ada diosgenin, ada furostanol, dan juga 1 feruloil SN gliserol. Di sini masing-masing senyawa ini juga punya potensi sebagai obat baru dalam pengobatan penyakit diabetes. Selanjutnya, pada jalur persinyalan diabetes mellitus, di sini analisis jalur persinyalan itu menggunakan KEGG pathways di jalur metabolic pathways dan insulin resisten. Nah, hal ini berdasarkan pernyataan bahwa jalur persinyalan insulin resisten dan glukosa metabolis pathways ini merupakan jalur yang berperan dalam patogenesis diabetes mellitus. Nah, berdasarkan hasil string itu diperoleh bahwa konstruksi jejaring protein target dari masing-masing senyawa bioaktif, senyawa diosgenin dan furostanol melalui jalur metabolic pathways terdapat protein target, yaitu ada protein glukosa 6-fosfat, ada 1 dehidrogenase. Nah, adapun prediksi bahwa senyawa 1 feruloil SN gliserol pada jalur insulin resisten itu terdapat protein target tirosin protein fosfat dan reseptor tipe 1. Di sini kan tadi ada ada 4 prosedur penelitian. Dari keempat prosedur penelitian itu didapatkan kesimpulan bahwa senyawa bioaktif gembili atau Dioscorea esculenta itu meliputi senyawa diosgenin, senyawa furostanol, dan juga senyawa feruloil SN gliserol itu memiliki potensi sebagai antidiabetes. Nah, hubungan antara senyawa bioaktif gembili dengan protein target melalui KEGG pathways itu memiliki interaksi yang dekat pada jalur metabolic pathways dan insulin resisten. Nah, senyawa diosgenin dan furostanol itu memiliki potensi yang paling efektif sebagai antidiabetes melalui pengamatan glukosa 6-fosfat 1 dehidrogenase. Nah, adapun senyawa 1 feruloil SN gliserol itu memiliki potensi yang paling efektif sebagai antidiabetes melalui penghambatan tirosin protein fosfat non-reseptor tipe 1. Mungkin itu aja
penelitian studi in silico potensi senyawa bioaktif kembali sebagai ligan pada reseptor G6 PDB-TBN1. Saya kembalikan kepada moderator. Lah, ditikung lagi. Belum ada. Belum lah. Belum lah, terlanjur ya sudah. Bentar ya. Baiklah, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat artikelnya? Sudah, Ci. Apakah sudah? Adapun judul yang saya ambil itu penerapan pendekatan machine learning pada pengembangan basis data herbal sebagai sumber informasi kandidat obat kanker. Jadi kanker merupakan penyakit yang mematikan yang disebabkan oleh proliferasi abnormal sel-sel tubuh. Sel-sel abnormal tersebut dapat merusak fungsi organ dan menyebabkan kematian. Indra tahunan kanker di seluruh dunia kurang lebih dari 30.000, di mana jenis kanker yang paling mematikan adalah kanker paru-paru dan kanker payudara. Dengan meningkatnya prevalensi kanker, pengobatan komplementer dan alternatif sama-sama dibutuhkan sebagai obat kanker. Obat herbal dan tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan spesies tumbuhan lainnya memiliki banyak khasiat pada kesehatan. Saat ini, operasi radioterapi dan kemoterapi merupakan pilihan utama untuk pengobatan kanker, sedangkan bahan senyawa alami masih dianggap sebagai tambahan pengobatan. Uniknya, 60-75% dari obat anti kanker merupakan dari senyawa alam. Obat yang berasal dari senyawa alam diklaim lebih manjur untuk pasien kanker dibandingkan dengan obat sintetik. Untuk saat ini diketahui bahwa 10.000 dari 50.000 spesies tanaman yang mengandung khasiat obat tersebar di berbagai ekosistem. Namun, hanya sebagian dari tanaman tersebut telah dianalisa dan diinvestasi masuk ke potensi terapi. Adapun analisis in silico atau bioinformatika, setelah mengetahui struktur dari bahan alam dan target protein, pengujian atau analisis in silico dapat diterapkan untuk melihat beberapa signifikan pengaruh bahan alam tersebut terhadap target protein.
dari penelitian yang dilakukan oleh Han et al. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui efek dari megostin terhadap LSDI dalam aktivitas pengobatan kanker adalah analisis penambatan molekul dan pendekatan machine learning. Pendapatan molekul. Analisis pendapatan molekul dilakukan menggunakan software MOE 2009. Dalam kasus LSDI, struktur dari LSDI dengan VAD atau glavin adenin dinukleotid bebas, sebuah peptida yang mirip dengan histone H3K4 metiltransferase sebagai substratnya, dan COREST protein res kopreposer 1 sebagai korepresor dipilih sebagai protein untuk analisis daging. Posisi grup di dihidrokil dari rangka kenton membentuk ikatan hidrogen dengan rantai samping dari ARG 316 dan PHR 810. Selanjutnya penggunaan machine learning dalam identifikasi tanaman obat. Proses identifikasi dan klasifikasi spesies yang memiliki khasiat obat merupakan langkah awal dari proses penanaman obat. Proses identifikasi membutuhkan tenaga ahli yang memahami penanda yang dimiliki oleh spesies, baik secara morfologi maupun genetis. Sejauh ini, proses yang paling sukses dalam identifikasi adalah menggunakan pendekatan morfologi, meskipun melalui spesies yang cukup panjang. Pendekatan machine learning telah digunakan dalam melakukan proses identifikasi tanaman pada berikut ini. Pendekatan machine learning. Penggunaan pendekatan machine learning telah digunakan pada berbagai aspek penelitian dalam kurun 10 tahun. Pendekatan machine learning telah membantu dalam proses identifikasi secara visual dan bahkan telah berhasil diterapkan untuk mendeteksi lesi, mitosis, dan status gen pada kanker payudara. Sehingga validitas dan reliabilitasnya tak perlu diragukan lagi. Berdasarkan tabel tentang terdapat metode machine learning yang berbeda dengan memberikan akurasi yang cukup baik. Di artikel terdapat tabel pendekatan machine learning pada identifikasi tanaman. Jadi penggunaan machine learning meningkatkan efisiensi penemuan obat. Penggunaan obat prediktif dengan menggunakan komputer dapat membantu memprediksi hasil eksperimen yang belum dilaksanakan. Bila model tersebut telah dibuat, maka perlu adanya eksperimen lain untuk mengetahui akurasi dari model. Pembuatan model tersebut harus secara teliti karena hasil false positif maupun false negatif dapat memberikan kerugian yang signifikan. Beberapa pendekatan dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari model prediktif. Salah satunya adalah algoritma active learning yang mengedepankan otomatisasi dalam proses pelatihan. Metode ini dapat memprediksi 60% adanya reaksi dari data senyawa dan protein setelah melakukan eksplorasi sebanyak 3% dari total 3,54 juta kemungkinan, jauh lebih baik dari model greedy selection with GSR, lebih model dan computational research agents. Uniknya, model ini akan semakin baik seiring dengan semakin banyaknya data yang diberikan. Jadi kesimpulan dari metode machine learning ternyata sangat bermanfaat untuk melakukan penjaringan keputusan senyawa, bahan alam, dan turunannya, baik data berukuran kecil, sedang, maupun berukuran besar. Diketahui bahwa metode machine learning paling efektif dan efisien adalah
Nah, namun yang terbaik dalam mengelola data senyawa dalam sejumlah besar adalah SPM, Classifier. Metode deep learning sudah mulai digunakan untuk kombinasi data senyawa bioaktif yang kompleks, walaupun aplikasinya masih terbatas. Baiklah, di situ aja presentasi dari jurnal penerapan pendekatan machine learning pada pengembangan basis data herbal sebagai sumber informasi kandidat obat kanker. Saya kembalikan ke penanggung jawab. Terima kasih. Aku kan lagi, sorry tadi terkeluar. Ya, sudah selesai, lanjutlah. Kalian sudah Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bioinformatika dan penemuan obat. Jadi, peran bioinformatika dalam bidang penemuan obat dan kandidat obat. Seiring perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi internet hampir di seluruh dunia, itu membantu kemudahan masyarakat mendapatkan berbagai informasi ilmiah. Bioinformatika itu ilmu terdisiplin yang menerapkan masalah keilmuan seperti kimia, biologi, kedokteran, farmasi yang dipecahkan dalam metode statistika dan matematika. Nah, bagaimana sih proses penemuan obat itu? Jadi penemuan obat itu dimulai dengan diagnosis penyakit dengan gejala yang ditandai dengan baik yang mengurangi kualitas hidup. Secara konvensional, obat yang diinginkan itu bahan kimia bisa berupa bahan kimia sederhana atau protein rumit atau kombinasi bahan kimia yang mengurangi gejala tanpa menimbulkan efek samping yang parah pada pasien. Nah, adapun sifat lain dari obat yang diinginkan itu termasuk dalam keterjangkauan dan keuntungan bagi perusahaan obat. Ahli bioinformatika dalam penemuan obat itu menggunakan data yang pertama dalam perbandingan antara pembawa gejala pasien, model penyakit hewan, serta garis sel kanker dan kontrol normal. Tujuan utama perbandingan tersebut adalah untuk menghubungkan gejala penyakit dengan mutasi genetik, modifikasi epigenetik, dan lainnya, seperti faktor lingkungan yang memodulasi ekspresi gen. Kemudian yang kedua mengidentifikasi target obat yang dapat memulihkan fungsi seluler atau menghilangkan sel yang tidak berfungsi, misalnya sel kanker. Kemudian yang ketiga memprediksi atau menyerang kandidat obat yang dapat bekerja pada target obat untuk mencapai hasil terapi yang dirancang dan meminimalkan efek samping. Kemudian yang terakhir menilai dampak terhadap kesehatan lingkungan dan potensi resistensi obat. Nah, ada pun contoh dari penerapan bioinformatika. Yang pertama, urutan genomis dan data eksom pada penelitian obat. Nah, salah satu kontribusi awal dari bioinformatika untuk penemuan obat itu adalah identifikasi urutan homologi antara gen virus komasivian, fesis, dan faktor pertumbuhan dan yang diturunkan dari trombosit PDGF dengan mencocokkan string sederhana. Nah, temuan ini pun tidak hanya mengakibatkan PDGF digunakan sebagai obat kanker, tapi juga membawa dua jalur pemikiran baru. Yang pertama, faktor transformasi virus dapat bekerja hanya dengan mengubah ekspresi faktor pertumbuhan, sementara menjadi ekspresi konstitutif yang menyarankan faktor pertumbuhan sebagai target untuk pengembangan obat anti kanker. Kemudian, secondly,
faktor apapun yang memodulasi pola ekspresi gen berpotensi berkontribusi terhadap kanker. Nah, kerangka konseptual baru biologi kanker ini berkontribusi pada kemajuan pengembangan obat anti kanker berbasis mekanisme di tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk proses lebih jelasnya ini gambarnya bisa kalian lihat ya. Yang saya jelaskan tadi itu salah satu contoh penemuan obat. Nah, kemudian ada juga epigenetik penemuan epigenetik genom arsitektur dan sintromes. Terus ada transcriptomics and drug discovery, ada proteomic data and drug discovery, dan masih ada lagi. Nah, yang saya sebutkan itu contoh beberapa penerapan bioinformatika dalam proses pembuatan obat. Nah, kemudian selanjutnya itu perangkat lunak dan basis data yang digunakan dalam bioinformatika. Nah, kompilasi ekstensi perangkat lunak, basis data, dan layanan web yang terkait itu ditemukan di Swiss, di Institute of Bioinformatics, yang dikelompokkan menjadi database representasi struktur kimia, pemodelan dan simulasi molekuler, pemodelan homologi untuk menyimpulkan struktur protein yang dipandu oleh homolog struktur yang diketahui, prediksi situs peningkatan, docking, screening kandidat obat prediksi target, desain ligand, estimasi energi bebas ikatan, USR, toxicitas, admitted, semua dapat diakses di kemudian desain molekul obat. Nah, peran bioinformatika dalam mendesain molekul obat itu memudahkan menghitung sifat molekul yang kompleks melalui algoritma tertentu yang dikeluarkan dalam bahasa pemrograman. Selain itu, desain molekul obat dengan bantuan komputasi dapat mengkaji hal yang tidak dapat dijangkau dalam skala laboratorium, seperti menentukan asam-asam amino yang terlibat dalam reaksi enzimatik, melihat kondisi folding dan unfolding suatu protein atau enzim, melihat panjang ikatan dan jenis ikatan kimia yang terlibat dalam reaksi pada desain molekul obat, dan melakukan simulasi molekuler dinamik pada suhu dan waktu tertentu. Nah, keuntungan lainnya juga itu desain molekul obat melalui pendekatan bioinformatika itu dapat menekan biaya dan meminimalisasi waktu yang diperlukan dalam proses penemuan kandidat molekul obat. Adapun conclusion atau kesimpulannya, bioinformatika adalah cabang ilmu yang digerakkan oleh data dengan banyak algoritma dan basis data yang dikembangkan atau diadaptasi sebagai respon terhadap jenis data baru. Nah, untuk alasan ini, alat bioinformatika sering tertinggal di belakang teknologi akuisisi data keluaran tertinggi. Tapi sejumlah besar ahli biologi molekuler, ilmuwan komputer, dan matematikawan itu telah mendedikasi upaya ekstensif mereka untuk mengembangkan paket perangkat lunak dan basis data baru yang kuat untuk memperluas pandangan kita terhadap alam. Seperti halnya mikroskop dan teleskop itu memperluas pandangan kita untuk melihat pola yang belum pernah kita temukan. Sekian penjelasan dari saya. Sudah, kembali lagi. Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan bioinformatika dalam dunia kedokteran. Yang pertama, pendahuluannya itu bioinformatika sesuai dengan asal katanya, yaitu bio dan informatika adalah gabungan antara ilmu biologi dan ilmu teknik informasi. Pada umumnya, bioinformatika didefinisikan sebagai alat aplikasi dari alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan presentasikan data-data biologi. Ilmu ini merupakan ilmu baru yang merangkup berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu komputer, matematika dan fisika, biologi, dan ilmu kedokteran. Gambar satu ini di mana semuanya saling
menunjang dan saling bermanfaat satu sama lain. Kemajuan ilmu bioinformatika ini lebih didesak lagi oleh Genome Project yang dilaksanakan di seluruh dunia dan menghasilkan tumpukan informasi gen dari berbagai makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup tingkat rendah sampai makhluk hidup tingkat tinggi. Selanjutnya itu bioinformatika dalam dunia kedokteran. Peranan bioinformatika dalam bidang klinis ini sering juga disebut sebagai informasi klinis, clinical informatics. Aplikasi dari clinical informatik ini adalah berbentuk manajemen data-data klinis dari pasien melalui electronic medical record (EMR) yang dikembangkan oleh Clement J. McDonald dari Indiana University School of Medicine. Pada tahun 1972, McDonald pertama kali mengaplikasikan EMR pada 33 orang pasien penyakit gula diabetes. Sekarang EMR ini telah diaplikasikan pada berbagai penyakit. Data yang disimpan meliputi data analisa diagnosa laboratorium, hasil konsultasi dan saran foto ronsen, ukuran detak jantung, dan lain-lain. Dengan data ini, dokter akan bisa menentukan obat yang sesuai dengan kondisi pasien tertentu. Lebih jauh lagi, dengan dibacanya genom manusia akan memungkinkan untuk mengetahui penyakit genetik seorang, sehingga personal care terhadap pasien menjadi lebih akurat. Sampai saat ini telah diketahui beberapa gen yang berperan dalam penyakit tertentu serta posisinya pada kromosom. Informasi ini tersedia dan bisa dilihat di homepage National Center for Biotechnology Information (NCBI) pada seksi online Mendelian in Men (OMIM). OMIM adalah setol untuk gen manusia dan penyakit genetika. Pada gambar 2, selain berisikan informasi tentang lokasi gen suatu penyakit, OMIM ini juga menyediakan informasi tentang gejala dan penanganan penyakit tersebut beserta sifat genetikanya. Dengan demikian, dokter yang menentukan pasien yang membawa penyakit genetika tertentu bisa mempelajari secara detail dengan mengakses homepage OMIM ini. Sebagai salah satu contoh, jika kita ingin melihat tentang kanker payudara, kita tinggal masukkan kata breast cancer dan setelah searching akan keluar berbagai jenis kanker payudara. Kalau kita ingin mengetahui lebih detail tentang salah satu di antaranya, kita tinggal klik dan akan mendapatkan informasi detail mengenai hal tersebut serta posisi gen penyebab dalam kromosom. Gambar 3 adalah hasil tentang searching dari breast cancer. Ini contoh detail searching dari breast cancer. Yang kedua itu bioinformatika untuk identifikasi agen penyakit baru. Informatika juga menyediakan tool yang esensial untuk identifikasi agen penyakit yang belum dikenal penyebabnya. Banyak sekali contoh-contoh penyakit baru emerging disease yang muncul dalam dekade ini, dan diantaranya masih hangat di telinga kita, tentu saja SARS respiratory syndrome.
pada awal munculnya penyakit ini ada beberapa pendapat tentang penyebab dari gejala pengidap SARS. Perkirakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus influenza karena gejalanya mirip dengan gejala pengidap influenza. Tetapi virus influenza tidak terisolasi dari pasien, sehingga dengan ini salah selain itu juga perkirakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri Candida karena bakteri ini terisolasi dari beberapa pasien, tapi karena hanya terisolasi dari sebagian kecil. Pasien perkiraan ini juga salah satu akhirnya ditemukan bahwa dari sebagian besar pasien SARS terisolasi virus corona yang jika dilihat dari morfologinya, sekuen genom virus ini kemudian dibaca dan dari hasil analisa dikonfirmasikan bahwa penyebab SARS adalah virus corona yang telah bermutasi dari virus corona yang ada selama ini. Dalam rentetan proses ini, bioinformatika memegang peranan penting utama pada proses pembacaan genom virus corona karena di database seperti GenBank, UMBL, dan DDBJ. Data bank sudah tersedia data sekian berapa virus corona yang bisa digunakan untuk mendesain primer yang digunakan untuk amplifikasi DNA virus SARS ini. Selanjutnya itu berikutnya bioinformatika juga berperan dalam mencari mendeteksi sekuen ligmen virus yang didapat Mensertol yang tersedia di NCBA. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya itu bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru. Untuk penyakit baru, keperluan diagnosa dan kedokteran tidak akan jalan tanpa bioinformatika. Peranannya mencukupi dari manajemen data klinis pasien, diagnosa penyakit, sampai pada temuan obat penyakit. Bahkan di masa yang akan datang, diramalkan bahwa manusia akan bisa mendapat persa nuklir sesuai dengan sifat genetik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang-lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya. Ya guys, adakah sudah muncul? Arca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya dapat, yaitu pada bioinformatika bagian bidang penemuan obat atau obat seperti itu. Jadi di sini itu ada dari artikel atau jurnal Agromedicine and Medical Science, itulah. Nah, judulnya itu ada potensi anti kanker dan anti mikroba pada anggrek berdasarkan prediction of activity spectra for substance atau PAS online. Nah, yang mana di sini bentar guys. Bentar, salah, bukan ini. Bioaktif biji trembesi sebagai kandidat obat diabetes mellitus.
Jadi di sini ada pun abstraknya yaitu ada latar belakang di mana diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah yang disebabkan oleh kurangnya produksi hormon insulin dalam tubuh atau penurunan fungsi insulin yang ditandai dengan tidak aktifnya protein GLP-1, di mana biji trembesi ini diduga memiliki efek sebagai anti diabetes yang belum diketahui senyawa aktif tersebut sebagai penurun kadar glukosa dalam darah. Nah, dia ini bertujuan untuk yang mana artikel ini itu bertujuan untuk mengetahui prediksi sifat fisikokimia dan farmakokinetik serta mekanisme senyawa aktif biji trembesi dengan studi in silico. Nah, adapun metode penelitian dia tuh jenis penelitian ini menggunakan eksperimental berbasis komputer berupa uji in silico atau molecular looking. Nah, adapun prosedur kerjanya itu pada penelitian ini yaitu memprediksi sifat fisikokimia, farmakokinetik, toksisitas dan molekular docking dengan membandingkan antara senyawa aktif biji trembesi dan senyawa pembanding berupa omarileptin dengan target protein GLP-1. Nah, adapun di sini tuh pembahasannya itu yang pertama itu ada prediksi sifat fisikokimia dan farmakokinetik senyawa aktif biji trembesi menggunakan PKCSM. Nah, di mana pembuatan obat baru perlu dilakukan untuk mengevaluasi obat yang sudah ada. Nah, bertujuannya ini dari kegiatan tersebut untuk memanipulasi secara komputasi senyawa obat baru dengan cara melihat aktivitas senyawa dalam meminimalisir efek samping obat yang sudah ada. Nah, menurut Pires 2015 dan Sugiarto 2021 ini mereka menyatakan bahwa proses penemuan obat baru dimulai dengan mensintesis senyawa turunan dari senyawa asli dan menguji aktivitas senyawa yang sudah didapatkan. Oleh sebab itu, dalam penentuan senyawa, obat harus ada uji pendahuluan berupa uji fisikokimia dan farmakokinetik. Nah, berdasarkan hasil uji fisikokimianya ini dengan menggunakan aturan Lipsin, didapatkan hasil berupa senyawa aspinasterol yang terkandung pada biji trembesit memenuhi 3 parameter Lipinski. Nah, selanjutnya di sini tuh yang kedua ada uji in silico senyawa aktif biji trembesi. Nah, ini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan terapi berbasis GLP-1 ini dapat mengatur ekspresi mediator inflamasi, melindungi terhadap serangan imunosit, dan berkontribusi pada pemeliharaan pankreas. Di mana ini peningkatan produksi sitokin proinflamasi dan kemokin dalam jaringan adiposa ini merupakan kontributor signifikan terhadap resistensi insulin pada diabetes tipe 2 dan menghambat jalur sinyal infiltrasi sel imun di jaringan adiposa serta meningkatkan sensitivitas insulin, seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari artikel ini tuh dia sifat fisikokimia, farmakokinetik, dan toksisitas senyawa yang terkandung pada biji trembesi yaitu aspinasterol dan palmitic acid diproduksi sangat baik. Dia diprediksi sangat baik diabsorb pada usus dengan permeabilitas kulit baik. Nah, mudah didistribusikan secara merata dengan konsentrasi yang sama pada plasma darah. Mampu menembus sawar darah otak secara moderat, metabolisme enzim P450, terus toksisitas relatif rendah dan aktivitas sistotoksik yang sangat besar. Nah, berdasarkan uji in silico
Senyawa aktif biji trembesi ini memiliki nilai afinitas ikatnya kurang dari 10 dengan residu asam amino yang mengikat sisir aktif protein GLP1 yaitu TYR69, LEU123, TRP91, dan LEU89 yang sama dengan residu asam amino senyawa pembanding yaitu omarikliptin. Adanya hal tersebut, senyawa yang terkandung pada biji trembesit dapat diprediksi untuk dijadikan obat penyakit diabetes mellitus. Seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan artikel saya. Terima kasih. Gimana kembali ini? Bentar, ini kan. Sudah pakai itu kembali deh. Selesai kan sudah nih?